Seorang pengajar Quran itu sama seperti seorang dokter. Artinya, sebelum dokter memberikan obat, pastinya harus tahu penyakitnya. Nah, penyakit atau alasan orang yang tidak belajar Quran itu biasanya sibuk dengan aktivitas. Ya, mau diakui atau tidak diakui, biasanya ya ini jawaban pertama, ya, sibuk. Ya, bisa jadi karena kesibukan kita di masa muda sibuk mengejar dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman dan mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Akan tetapi kebanyakan manusia lebih memilih kehidupan dunia. Padahal akhirat adalah tempat yang baik lagi kekal. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diistiqomahkan dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, kenapa ada orang yang tidak mau belajar Quran? Merasa sudah tua, kadang jadi alasan ya. Bunda sendiri kalau misalkan saya tanya, kira-kira mau nggak digabungin sama anak-anak TK belajar Quran? Pasti jawabannya tidak kan. Makanya perlu ada ruangan khusus untuk remaja, untuk orang-orang dewasa, untuk orang tua yang ingin belajar Quran. Karena faktanya di Indonesia ini 75% muslimnya belum bisa baca Quran. Di Bandung berapa? 1,8 juta muslim dari 2,6 juta muslimnya itu nggak bisa baca Quran. Di kabupaten lebih mengerikan. 3,6 juta muslimnya itu 2,6 juta muslimnya nggak bisa baca Quran. Ya. Dan saya selalu mengulang-ulang analogi tentang usia. Bagi setiap orang beriman, usia itu seperti lomba lari maraton. Seorang pelari maraton akan mempercepat laju larinya di putaran terakhir, Bunda. Agar apa? Agar nyampe ke garis finish dengan kemampuan yang maksimal. Begitupun dengan usia. Bagi orang beriman, setiap pertambahan usia adalah semakin dekatnya waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin tua, dia akan semakin bersemangat dalam mempersiapkan bekal untuk akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekal-bekalah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Jadi bukan rumah yang luas, bukan kendaraan yang mewah, ya bukan rumah yang megah gitu. Tapi bekal yang terbaik adalah takwa. Kemudian alasan yang ketiga, mau belajar tapi tidak ada gurunya. Benar nggak? Tadi saya dengar udah lama nyari tapi belum ada yang cocok. Artinya sebetulnya semangat kita itu sudah besar, tapi bingung mau belajar kemana karena sekarang banyak masjid, tapi jarang sekali yang mengajarkan bacaan Al-Quran, terutama untuk dewasa dan orang tua. Yang ada ya paling TPQ, TPA, TK, RA dan sebagainya. Tapi untuk orang tua atau dewasa belum ada tempat khususnya. Maka ini kesempatan yang baik agar kita bisa belajar Al-Quran. Ya. Kemudian ada metode, ada guru tapi bayarnya mahal. Dulu waktu saya sebelum terjun ke dunia seperti ini, saya mengajarnya malah pelatihan-pelatihan besar di hotel-hotel gitu dan berbayar mahal pula. Itu menjadikan Quran seperti bisnis ya gitu. Adapun metode ILQ hadir, harapannya bisa memberikan solusi. Ustadz, tapi ini kajian online ini berbayar Ustadz. Ya, betul karena ada hal yang harus diperhatikan. Mungkin nanti admin bisa menjelaskan juga ya untuk apa saja kegiatan online ini. Terutama untuk kuotanya, untuk Zoom berbayarnya. Ini kan kita pakai Zoom Pro juga. Jadi memang banyak hal yang kita harus tunaikan karena ILQ bukan lembaga profit sehingga setiap biaya yang memang harus dikeluarkan itu pasti dibebankan kepada jamaah atau swadaya jamaah begitu. Kemudian merasa sudah bisa ini penyakit hati Bunda ya hati-hati. Jangan sampai kita merasa sudah bisa. Ini penyakit yang paling berbahaya. Pastikan pikiran kita seperti gelas yang terisi setengah dan kosong setengah seperti gelas ini. Yang kosong kita isi ilmu yang baru, yang isi gunakan sebagai filter. Kalau ini bagus lanjutkan, kalau ini tidak bagus tinggalkan. Kan sederhana. Ya, gitu. Jangan sampai pikiran kita, hati kita seperti gelas yang terisi penuh. Kenapa? Karena sebagus apapun nanti ilmu yang masuk pasti akan keluar lagi. Terakhir, malu untuk belajar. Ini kadang jadi alasan ya. Jadi alasan. Ibu, hayu kita belajar ngaji. Malu.
Saya heran, malunya dari mana? Apakah sama ustadznya disuruh nari atau disuruh jungkir balik? Kan enggak juga ya. Padahal cuma disuruh baca begitu. Nah, maka malu jangan jadi alasan. Ustadz, malu itu dari siapa sih? Kan hadisnya ada Ustadz, al-haya'u minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Bukan. Kalau malu dalam kebaikan itu was-was namanya. Kalau was-was dari siapa tahu nggak? Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi kalau ngomongin was-was itu dari pastinya nanti dari setan ya, dari setan. Makanya sampai-sampai Rasulullah itu dianjurkan ya untuk berlindung dari was-was ini dari ya kepada Allah dengan tiga sifatnya. Satu sebagai pemelihara manusia, pemilik manusia yang disembah oleh manusia gitu. Saking berbahayanya was-was.